Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madira, kelas 1B semester pertama Prodi S1 Farmasi dengan NIM 482012007055. Di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Miss Arni Fitri MP. Baiklah, langsung saja. Apa perbedaan indefinite article dan definite article? Indefinite article adalah kata benda yang tidak spesifik atau tidak pasti, sedangkan definite article adalah kata benda yang spesifik atau kata benda yang pasti. Penggunaan dan en. Digunakan pada kata benda yang berbunyi konsonan, sedangkan en digunakan pada kata benda yang berbunyi vokal. Kapan kita menggunakan artikel the? The digunakan saat menyatakan sesuatu yang spesifik atau telah kita ketahui sebelumnya. 5 contoh artikel en, dan the. A book, a pen, a wig, a blue bag, a hotel. An umbrella, an apple, an ice cream, an MP3 players, an hour. The earth, the sun, the sky, the moon, the sea. Selanjutnya, apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu peristiwa terjadi. 5 macam adverbial of frequency. Yang pertama, lebih dari satu verb. Yang kedua, hanya ada satu verb. Yang ketiga, setelah kata kerja be. Yang keempat, digunakan untuk penekanan. Yang kelima, dalam bentuk interrogatif dan negatif. Di mana letak adverbial of frequency pada kalimat positif? Jika hanya ada satu kata kerja, maka kata keterangan di tengah kalimat. Jadi, ditempatkan sesudah subjek, tetapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata kerja, maka kata keterangan sebelum kata kerja utama. Selanjutnya yaitu contoh kalimat adverbial of frequency pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, I will close the door. Kalimat negatif, I will not close the window. Kalimat interrogatif, will you close the door? Selanjutnya, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Apa itu kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menyatakan sebuah tindakan, melainkan nama, keadaan, sifat, benda, dan lain-lain. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa yang menjadi kebiasaan dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, jelaskan rumus pada kalimat nominal, baik positif, negatif, interrogatif, dan contoh. Positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata not, to be, are, is. Example, she is beautiful. Negatif adalah kalimat yang mengandung kata not, to be, are, is. Example, she is not beautiful. Interrogatif adalah kalimat yang menyatakan sebuah pertanyaan, yes or no. To be, are, is. Example, am I beautiful? Jelaskan rumus kalimat verbal, baik positif, negatif, interrogatif, dan contoh. Positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata not, to be, as, or as. Example, she goes to school. Negatif adalah kalimat yang mengandung kata not, to be, do, or does. Example, she doesn't go to school. Interrogatif adalah kalimat dalam bentuk pertanyaan, yes or no, to be, do, or does. Example, does she go to school? Selanjutnya, penggunaan do dan does. Do digunakan untuk subjek kata pengganti orang pertama, seperti are you, we, they. Sedangkan does digunakan untuk kata benda untuk subjek kata ganti orang ketiga, seperti he, she, it. Selanjutnya penggunaan as, a as,
dan kalimat yang tidak menggunakan SES. Pertama, kalimat yang menggunakan SES. ES biasanya berkaitan dengan huruf yang mengandung berkaitan dengan huruf S, double S, CH, SH, X, dan O, yaitu kata benda yang diakhiri huruf Y, tetapi sebelum huruf Y merupakan huruf vokal. Verb yang tidak menggunakan SES biasanya diakhiri dengan huruf Y, tetapi sebelum huruf Y tersebut merupakan huruf konsonan. Selanjutnya, perbedaan singular noun dan plural noun serta contoh. Singular noun adalah kalimat tunggal atau hanya satu, sedangkan plural noun adalah kalimat jamak atau lebih dari satu. Contoh yang singular noun seperti a house, a car, a teacher. Contoh yang plural noun seperti box menjadi boxes, bus menjadi buses, dan cat menjadi cats. Selanjutnya yaitu perbedaan countable noun dan uncountable noun serta contoh. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung dengan angka, seperti cat, box, dan bus. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka, seperti milk, juice, dan water. Perbedaan abstract noun dan concrete noun dan contoh. Abstract noun adalah kata yang akan disandingkan dengan kata sifat seperti romance, suggestion, dan happiness. Sedangkan concrete noun adalah kata benda yang mempunyai rupa seperti cat, flag, dan house. Perbedaan proper dan common noun dan contoh. Proper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda yang spesifik. Sedangkan common noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Example, common noun tower, sedangkan proper noun Eiffel. Seperti common noun river, sedangkan proper noun Nil. Perbedaan compound dan collective noun dan contoh. Compound noun adalah nomina yang digabungkan, yang hasil dari gabungan dua nomina. Misal girl dan friend menjadi girlfriend, sea dan food menjadi seafood, dan foot dan ball menjadi football. Sedangkan collective noun adalah kata benda yang digunakan untuk sebuah kelompok, tempat, benda, sifat, dan lain-lain. Example, herd atau sekelompok hewan herbivora, flock sekelompok burung, dan bouquet sekelompok bunga. Question adalah pertanyaan yang diminta untuk sesuatu yang diminta berupa nama, tempat, lokasi, cara, dan lain-lain. 8 macam we have question dan contoh. Yang pertama, what atau apa, digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Seperti what is your name, siapa namamu. When atau kapan, digunakan untuk menanyakan waktu sebuah acara. Example, when does the bus arrive, kapan busnya sampai. Yang ketiga yaitu where atau di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Example, where is your home, di mana rumahmu. Yang keempat yaitu who atau siapa, digunakan untuk menanyakan seseorang. Example, who is that girl, siapa perempuan itu. Yang kelima yaitu which atau yang mana, digunakan untuk menanyakan di antara dua pilihan. Example, which one the most delicious, yang mana yang paling enak. Whose atau punya siapa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang dimiliki. Example, whose car is that, mobil siapa itu. Yang terakhir yaitu how atau bagaimana, digunakan untuk menanyakan suatu cara. Example, how did you meet your best friend, bagaimana kamu menemui teman baikmu. Dan soal yang terakhir yaitu bisakah we have question digunakan untuk kalimat interrogatif dan negatif.
Jika bisa, berikan alasan, dan jika tidak bisa, berikan alasan. We have question tidak bisa digunakan pada kalimat interrogatif dan negatif, karena di dalam rumus we have question tidak terdapat kalimat negatif dan interrogatif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.